Sore itu Ari lagi duduk di bangku depan rumahnya, ngelamun sambil ngerokok. Udara sore itu agak panas, jalan kampung juga terlihat sepi. Sejak pulang dari rantau sebulan lalu, hidupnya jadi agak sepi, kosong, gak ada bapak, yang biasa suka cerewet ngajakin ngopi. Seminggu lalu, Ari baru aja selesai ngurus pemakaman bapaknya. Dan sekarang, dia mutusin untuk nggak balik ke kota. Capek, katanya. Pengen nyoba cari kerja deket rumah aja. Rumah kecil, bekas warisan orang tua. Rumah Ari. Berhadapan langsung sama rumah baru yang gede. Catnya kinclong, pagar tinggi. Ada mobil terparkir di garasi. Ari sering ngelirik rumah itu. Orang-orang kampung bilang, rumah itu milik seorang janda. Namanya Retno, usianya kira-kira 30-an. Baru setahun pindah, tapi kabarnya udah banyak jadi bahan obrolan di warung. Sore itu, kebetulan banget, Ari lihat seorang perempuan keluar dari pagar rumah seberang. Rambutnya panjang terurai, baju rumahan tapi rapi, wajahnya anggun. Nggak salah lagi, itu pasti Mbak Retno. Ari agak kaget juga. Ternyata, aslinya lebih cantik daripada gosip yang beredar. Retno sempat nengok ke arah Ari yang duduk di teras. Matanya menatap sebentar, lalu tersenyum kecil. Ari spontan berdiri, agak gugup. Sore mbak. Sapa Ari, suaranya agak serak. Sore, jawab Retno lembut sambil nutup pagar. Kamu yang rumahnya depan ini? Iya mbak, saya Ari. Baru sebulan pulang dari kerja di luar kota. Merantau mbak. Oh gitu. Aku Retno, mas. Tinggal di sini juga baru setahun. Salam kenal ya. Ari cuma bisa angguk-angguk malu. Tangannya refleks garuk belakang kepala. Retno kelihatan ramah, tapi auranya tetap aja bikin Ari minder. Dari cara bicara, cara berdiri, sampai mobil yang terparkir di belakangnya, semua nunjukin kalau dunia mereka beda jauh. Setelah itu nggak ada obrolan panjang. Retno masuk lagi ke rumahnya. Sementara Ari duduk lagi di bangku, ngisep rokok dalam-dalam. Tapi sore itu jadi nggak biasa. Ada perasaan aneh dalam hati Ari, antara kagum, penasaran, dan minder sendiri. Walah, ternyata depan rumahku ada yang kayak gini. Gumamnya pelan, sambil senyum tipis. Beberapa hari setelah kenalan, Ari makin sering ketemu Mbak Retno. Biasanya kalau sore, Ari duduk di teras ngerokok sambil ngeliatin jalan. Dari situ, dia sering lihat Mbak Retno keluar masuk rumah. Kadang bawa belanjaan dari mobil, kadang nyapu halaman. Sampai suatu siang, Mbak Retno manggil. Mas Ari, nggak sibuk kan? Tolongin sebentar. Ari langsung berdiri. Iya mbak, lagi nyantai aja ini. Ada apa? Ini loh mas, aku baru beli beras karungan, lumayan berat. Bisa dibantu ngangkat masuk nggak? Ari buru-buru nyebrang, ngerasa nggak enak kalau dia nggak bantu. Satu karung beras, digendongnya masuk ke dapur, lalu balik lagi, buat bawa barang-barang belanjaan lain. Mbak Retno ikut nuntun arah sambil bercanda. Hehe, untung ada Mas Ari. Kalau sendirian nggak kuat aku mas. Ari nyengir. Waduh mbak, aku sebenarnya juga nggak kuat mbak. Retno ketawa lebar. Alah mas ini bisa aja. Sejak itu Ari mulai sering dimintain tolong Retno hal-hal yang sepele. Kadang gantiin galon di dispenser, kadang ngangkatin belanjaan. Buat Ari sih nggak masalah. Malah dia seneng bisa berguna. Yang bikin Ari heran, meskipun hidupnya jelas-jelas lebih sederhana, Retno nggak pernah kelihatan sombong. Kalau ngobrol enak aja, kayak nggak ada jarak umur atau status. Kadang malah lebih rame Retno ketawanya dibanding Ari. Suatu sore, abis naruh galon di dapur, Retno nyeletuk sambil nyiapin gelas minum. Mas Ari ini masih muda, kok betah di rumah aja. Biasanya anak muda kan main kemana gitu. Ari duduk di kursi makan, garuk kepala. Hehe, bingung mbak, baru balik kampung juga. Palingan bentar lagi nyari kerja. Retno nyodorin teh hangat. Semoga lancar ya mas. Rezeki itu nggak kemana kok. Yang penting tetap usaha. Ari terdiam sebentar, matanya ngeliatin Retno. Dalam hati, dia mulai kagum.
Perempuan depan rumah ini bukan cuma cantik, tapi juga ramah, rendah hati, dan bisa diajak ngobrol enak. Waktu pulang ke rumahnya, Ari nyengir sendiri. Janda kayak supel gini, bener-bener beda sama yang diomongin orang. Malam itu, hujan deres banget, sampai suara pohon diterpa angin terdengar keras di telinga. Ari lagi tiduran. Baru aja matanya mau merem, tiba-tiba ada suara ketukan pintu cukup keras. Mas Ari, Mas Ari. Suara itu kedengeran jelas, meski ketimpa suara hujan. Ari langsung bangun, agak bingung. Pas buka pintu, ternyata Mbak Retno berdiri di depan. Rambutnya agak basah kena hujan, wajahnya panik. Mas, tolong ya. Listrik rumahku tiba-tiba mati. Aku nggak ngerti cara benerinnya, katanya cepet. Ari refleks sambil payung. Oh, ayo mbak, skringnya mungkin putus. Aku coba cek. Mereka jalan cepet bareng ke rumah seberang. Begitu masuk, rumah Retno gelap. Cuma ada cahaya lilin kecil di meja. Ari buka tutup sekering, benerin kabel, dan nggak lama lampu nyala lagi. Sudah, aku sambung mbak. Nah, udah hidup mbak, kata Ari sambil senyum. Retno kelihatan lega. Syukurlah, mas. Makasih banget loh, mas. Aku tadi panik, soalnya biasanya nggak pernah mati gini. Retno lalu nyiapin minuman. Mas, duduk dulu bentar. Aku bikinin teh hangat biar nggak kedinginan. Ari awalnya sungkan, tapi akhirnya duduk di kursi ruang tamu. Bau harum dari dapur tercium, bikin suasana adem. Retno balik bawa 2 gelas teh, terus duduk bareng di ruang tamu. Mereka ngobrol ngalor ngidul, mulai dari hujan yang deras, soal kerjaan Ari yang lagi nyari, sampai cerita tentang tetangga di kampung. Obrolan yang ngalir, hangat, dan gak kerasa waktu jalan cepet. Ari ngerasa aneh, baru kali ini dia bisa ngobrol senyaman ini sama seorang perempuan. Retno jelas lebih dewasa, lebih mapan di mata Ari. Ada rasa yang susah buat dijelasin, karena itu Ari jadi kikuk. Jantungnya berdebar, matanya kadang nyuri pandang ke wajah dan badan Retno. Waktu Retno ketawa kecil, Ari buru-buru alihin pandangan ke gelas tehnya. Mata dan pikiran Ari mulai gak terkendali. Akhirnya Ari berdiri. Aku balik dulu ya mbak, udah malam banget. Takut kebablasan, nongkrong di sini. Retno ngangguk sambil senyum tipis. Hehehe. Iya mas, makasih banyak ya. Udah bantuin aku tadi. Ari pamit buru-buru. Keluar rumah dalam derasnya hujan yang udah agak reda. Di teras rumahnya sendiri, Ari cepet-cepet masuk rumah lagi sambil ngelus dada. Walah, bahaya nih. Nyaman banget ngobrol sama Mbak Retno, gumamnya pelan, senyum sendiri. Besoknya, di sore itu, Ari duduk sendirian di sebuah kafe kecil dekat alun-alun. Tempat itu lumayan adem, cocok buat ngopi sambil mikirin nasib. Dia juga baru aja dapat omongan dari temannya tentang Mbak Retno. Katanya Mbak Retno itu janda kaya karena warisan almarhum suaminya yang dulu pebisnis sukses. Ari cuma mesem tipis waktu dengar gosip itu. Di satu sisi dia agak minder, soalnya jelas beda kelas. Di sisi lain, entah kenapa gosip itu bikin dia makin penasaran. Ari lagi ngaduk kopi pelan-pelan. Sambil mainin ponselnya, tiba-tiba pintu kafe kebuka. Masuklah sosok yang familiar Mbak Retno. Pakai blouse sederhana sama celana jeans, kelihatan santai tapi tetap cantik. Ari buru-buru tunduk, sok sibuk sama kopinya, biar nggak kelihatan kaget. Tapi bukannya cari meja lain, Retno malah langsung nyamperin. Mas Ari kok di sini juga? Sendirian toh? Suaranya riang. Ari agak gugup. Iya mbak. Lagi ngopi aja nih. Bosen di rumah sendiri terus. Ya udah, aku ikut duduk bareng ya, biar nggak sepi. Retno langsung narik kursi, duduk di depannya tanpa sungkan. Ari sempet kikuk, tapi lama-lama cair. Obrolan ngalir sampai akhirnya Retno sendiri yang buka topik yang bikin penasaran. Kamu pasti sering denger gosip, ya soal aku, katanya sambil nyeruput kopi.
Ari kaget. Ya, ada sih mbak yang ngomong gak ngomong soal kamu. Retno senyum santai. Hehehe, gak apa-apa mas. Aku biasa dengar orang ngomong. Memang iya, aku jadi janda karena suamiku meninggal. Rumah sama usaha itu peninggalan dari dia. Ari manggut pelan, agak bingung harus jawab apa. Retno gak kelihatan sedih, malah lebih lega karena bisa cerita. Yang penting, sekarang aku bisa jalanin hidup, mas. Aku nggak mau mikir omongan orang. Wong mereka nggak tahu rasanya. Ari mulai merasa lebih dekat. Rasa minder yang tadi nyangkut di hati pelan-pelan hilang. Malah dia jadi berani nyeletuk. Pantesan aja mbak selalu kelihatan kuat. Aku aja yang cowok. Masih sering bingung mikirin hidup. Retno ketawa kecil. Hehe, kuat-kuatan ala kadarnya, mas. Kalau nggak gitu, siapa lagi yang mikirin diri sendiri? Obrolan di pojokan kafe itu makin panjang. Suasananya makin akrab. Ari yang biasanya malu-malu, kini mulai berani lempar godaan kecil. Ya, kalau mbak butuh teman ngobrol, aku siap kok, hehe. Biar sama-sama nggak bosen sendirian. Retno ketawa sambil geleng-geleng. Ini baru tahu ternyata Mas Ari bisa juga godain. Dari situ, hubungan mereka mulai berubah. Nggak sekedar tetangga saling sapa, tapi udah ada rasa nyaman tiap bareng. Ari pun pulang dari kafe itu dengan perasaan lain. Agak ragu, tapi juga ada sedikit rasa yakin. Dia merasa bangga, karena bisa bikin Retno ketawa, dan deg-degan karena tahu dirinya makin terjebak rasa suka. Sore itu Ari lagi duduk di teras, kaos oblong sama celana pendek, ngerokok sambil mikir apa yang bisa dia lakuin besok. Tiba-tiba, pagar rumah seberang kebuka, Mbak Retno muncul dengan kebaya cantik warna biru muda. Rambutnya digelung rapi, makeup tipis-tipis, tapi bikin wajahnya makin kelihatan anggun. Mas Ari, panggilnya dari depan. Ari langsung berdiri, agak grogi. Iya mbak, mau kemana? Aku mau ke nikahan saudaraku. Sendirian males mas. Kamu mau aku ajak nggak? Soalnya pada bawa pasangan. Ari kaget setengah mati. Loh, aku? Mbak, aku nggak punya baju yang cocok sama kamu, mbak. Retno nyengir. Nggak usah banyak milih, mas. Pakai kemeja apa aja, yang penting rapi aja. Akhirnya Ari nurut. Dia buru-buru masuk, ganti kemeja batik warna merah, celana hitam, sepatu kulit hitam. Pas keluar, Ari agak minder lihat Mbak Retno udah secantik itu. Tapi Retno cuma senyum. Nah, gini dong mas. Kamu kelihatan keren kok. Di acara nikahan itu, mereka duduk bareng di meja tamu. Banyak mata ngelirik, ada yang bisik-bisik. Beberapa saudaranya Retno malah nyapa sambil senyum-senyum. Loh, Retno? Ini pacarmu ya? Retno ketawa aja. Enggak kok bulik, ini Mas Ari, temanku. Tapi orang-orang tetap ngangguk-ngangguk sambil senyum-senyum. Jelas kelihatan kayak enggak percaya. Ari udah mau jawab kalau mereka cuma tetangga, tapi ditahan Retno. Udah, biarin aja mas, enggak usah dipikir. Setelah acara selesai, mereka pamit. Di parkiran, malah ketemu orang tua Mbak Retno yang juga hadir di nikahan itu. Ibunya langsung nyapa. Walah nduk, ini yang nemenin kamu. Kenalin toh ya ke bapak ibu. Retno senyum, narik Ari mendekat. Ini tuh Mas Ari, Bu, tetanggaku, orangnya baik kok. Bapaknya Retno ngeliatin dari atas sampai bawah, terus mesem. Wah, kamu ini, Ret. Kamu jangan lupa ajak main ke rumah ya Mas Ari ini. Biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Ari cuma bisa senyum kaku. Sementara Retno nyolek lengannya pelan. Iya, nanti kapan-kapan main ya mas. Dalam hati Ari berdesir, campur aduk antara senang sama deg-degan. Dia nggak nyangka, tiba-tiba bisa sampai ketemu orang tuanya Retno. Apalagi dari raut wajah mereka, kelihatan jelas mengira kalau Ari lebih dari sekedar tetangga biasa. Malam itu, di perjalanan pulang Ari cuma bisa nyengir malu. Waduh, mbak, aku malah jadi nggak enak sama kamu. Kayaknya pada nggak percaya kalau kita cuma teman.
Retno ketawa kecil sambil nyetir. Ya salah mereka sendiri toh mas. Tapi makasih ya mas. Kamu udah mau nemenin aku hari ini. Soalnya daripada dijodohin sama bapak-bapak nanti. Kebersamaan mereka berdua di hari itu bikin hati Ari lebih nyaman. Minder perlahan hilang, diganti perasaan yang bikin dia makin susah tidur malam itu. Hari-hari berikutnya Ari makin sering main ke rumah Mbak Retno. Awalnya cuman bantuin hal sepele, kayak ngangkat galon, benerin pintu yang seret, atau beresin taman depan. Lama-lama, tanpa sadar, keberadaan Ari di rumah itu jadi hal yang biasa. Sore itu Retno lagi masak di dapur, rambutnya dicepol asal, pakai daster warna ungu. Ari duduk di kursi sambil nontonin. Tangan Retno sibuk ngulek sambal, wajahnya sedikit berkeringat. Ari nyeletuk. Mbak, kalau bikin sambal jangan terlalu pedas. Nanti bisa bikin kamu jadi galak. Retno nengok sambil manyun. Heleh mas, godain terus kerjaanku. Daripada cuma nontonin, mending sini bantu. Momen kecil seperti itu yang bikin suasana mereka makin akrab. Kadang juga, Ari sengaja ngelucu biar Retno ketawa. Rasanya rumah besar itu nggak lagi sepi sejak ada Ari yang sering mondar-mandir. Pernah juga, malam minggu Ari datang tiba-tiba, langsung nyelonong ke ruang tamu. Retno lagi tiduran santai nonton TV, kaget sampai jerit kecil. Mas Ari. Astaga, kamu ini bikin jantungan aja. Ari ketawa keras. Hehehe, maaf mbak, tak kira nggak ada orang. Retno ambil guling terus dilempar ke Ari. Rasain, awas kamu ya mas. Ari malah makin ketawa. Waduh mbak, jangan gitu mbak. Nanti kena kaca bisa pecah. Tawa mereka pecah di ruang tamu. Kayak nggak ada jarak umur sama sekali. Tapi di balik gurauan itu, hati Ari makin nggak tenang. Dia sadar ada sesuatu yang beda. Setiap kali lihat senyum Retno, setiap kali dengar ketawanya, dada Ari berdebar aneh. Malam-malam Ari sering mikir, apa aku suka sama Mbak Retno ya? Tapi, apa Mbak Retno bakal nganggep aku? Apalagi belakangan, gosip-gosip dari tetangga mulai kedengeran. Ada ibu-ibu di warung, nyeletuk kalau Ari sering keluyuran di rumah janda kaya. Ada juga yang sengaja senyum-senyum. Kalau pas lihat Ari keluar dari pagar rumah Retno, Ari coba cuek, tapi dalam hati resah juga. Dia nggak mau bikin Retno susah karena omongan orang. Tapi setiap Retno nyapa dengan senyum hangat, semua rasa takut itu hilang seketika. Yang jelas, Ari makin yakin satu hal. Dia benar-benar udah kebawa perasaan. Malam minggu itu, suasana beda. Mbak Retno tiba-tiba ngajak Ari nongkrong di kafe di atas bukit. Dari sana, kelihatan pemandangan lampu kota yang berkelip kayak bintang jatuh. Udara agak dingin. Jadi mereka duduk di pojok, dekat kaca besar, sambil pesan kopi sama camilan. Awalnya obrolan masih ringan, cuman soal kerjaan Ari dan aktivitas Retno di rumah. Tapi makin lama Retno mulai terbuka. Ia cerita kalau sejak suaminya meninggal, malam-malam terasa sepi banget. Rumah besar, tapi kosong tanpa teman ngobrol. Ari dengerin dengan serius. Jantungnya deg-degan, karena selama ini dia ngerasa deket sama Retno. Tapi Ari nggak pernah punya keberanian buat ngomong terus terang. Tapi di malam itu, entah kenapa keberaniannya mendadak muncul. Mbak, sebenarnya aku suka sama Mbak, kata Ari. Pelan tapi mantap. Tangannya gemetar, takut salah langkah. Retno sempat kaget, matanya membesar sebentar. Tapi senyum tipis muncul, agak menunduk. Tak lama Retno bicara. Aku sebenarnya nyaman sama Mas. Cuma, ya nggak pernah kepikiran Mas berani ngomong duluan. Suasana jadi canggung, tapi sekaligus hangat. Mereka sama-sama nyengir, sama-sama malu, tapi terlihat jelas banget kalau ada sesuatu yang berubah malam itu. Hubungan mereka resmi punya rasa lebih, meski belum berani diumbar. Yang penting kita jalanin aja dulu mas. Kita lihat ke depannya gimana, kata Retno. Ari cuma ngangguk, tapi dalam hati rasanya kayak terbang.
Malam itu jadi awal hubungan spesial mereka, meski masih diam-diam dari mata tetangga. Sejak hubungan Ari dan Retno makin dekat, gosip di kampung nggak bisa dihindari. Orang-orang sering lihat Ari keluar masuk rumah depan, apalagi Retno memang beda kelas. Rumah mewah, mobil kinclong. Sementara Ari cuma pemuda sederhana yang baru balik kampung. Awalnya Retno agak kepikiran, tapi Ari selalu bisa nenangin. Biar aja mbak, orang ngomong apa aja, yang penting kita tahu niat kita baik, katanya dengan nada santai. Ucapan Ari itu bikin Retno pelan-pelan cuek, nggak terlalu mikirin gosip yang beredar. Suatu akhir pekan, Retno ngajak Ari nemenin main ke rumah saudaranya di luar kota. Mas temenin aku ya, biar nggak sendirian, pinta Retno sambil nyengir. Ari sebenarnya minder, tapi akhirnya nurut. Mereka jalan siang naik mobil Retno. Sampai di rumah saudara, Ari dikenalin seadanya, dibilang teman dekat. Anehnya, orang-orang di sana lebih percaya Ari itu pacar. Retno sempat salah tingkah, tapi pura-pura nggak ambil pusing. Malam makin larut, hujan deras turun, jadi mereka nggak bisa langsung pulang. Akhirnya Retno ambil keputusan. Mas, kita nginep aja ya, cari penginapan deket sini. Bahaya kalau kita maksa jalan. Ari ngangguk. Dalam hati justru ada rasa senang. Kesempatan bareng Mbak Retno bakal lebih lama. Mereka akhirnya dapat kamar di penginapan sederhana. Tapi sejak masuk kamar, suasana kerasa beda. Retno yang biasanya tenang, malam itu kelihatan kikuk. Sedangkan Ari justru terlihat lebih santai. Mas, maaf ya, jadi bikin repot gini, kata Retno sambil duduk, kepalanya nunduk. Ari senyum. Nada suaranya agak nakal. Nggak repot kok mbak, malah senang bisa nemenin kamu. Lagian, nggak sering-sering aku bisa jalan jauh, terus bisa semalaman bareng mbak. Retno mendongak, matanya ketemu sama tatapan Ari. Ada sesuatu di sana, hangat tapi juga berani. Saat itu Retno mulai sadar. Ari ternyata nggak sepolos yang dia kira. Pemuda sederhana ini, tak dia sangka, bisa aja menggoda tanpa banyak kata. Malam itu, obrolan mereka di penginapan terasa lebih dekat dari biasanya. Ari dan Retno pun tak bisa menahan godaan dinginnya malam saat berdua bersama. Ada jeda, ada tawa kecil, ada tatapan yang bikin jantung berdebar. Dan buat pertama kalinya, Retno mulai yakin. Hubungan ini udah nggak sekadar main-main. Hubungan Ari dan Retno makin dalam setelah kejadian nginep di penginapan itu. Mereka udah nggak sekadar tetangga, tapi juga udah kelihatan kayak pasangan beneran. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang bikin Retno masih kepikiran. Suatu malam, pas baru pulang dari jalan-jalan, Ari dan Retno duduk bareng Ari di dalam mobil. Retno nyeletuk pelan. Mas, aku kadang takut. Jangan-jangan kamu deket sama aku, cuma gara-gara aku punya uang. Ari kaget, tatapannya langsung berubah. Mbak, kamu kok ngomong gitu? Suaranya agak berat, jelas tersinggung. Retno buru-buru menghela napas. Aku nggak nuduh, Mas. Cuman aku ngerasa kalau aku yang sering keluarin uang. Ari diem sebentar, lalu ngelihat Retno dengan mata serius. Aku ngerti kenapa Mbak mikir gitu. Tapi aku nggak pernah niat manfaatin. Aku emang miskin, iya. Tapi, kalau soal hati, aku tulus. Aku nggak mau Mbak anggap aku numpang hidup. Sejak malam itu, Ari jadi lebih semangat buktiin kesungguhannya. Dia berhenti leha-leha di teras, mulai rajin keliling cari kerja tetap. Nggak gampang, tapi dia terima apa aja. Dari nguli bangunan, ngojek online, sampai akhirnya dapat kerja di bengkel motor temennya. Retno yang ngeliat perubahan itu, hatinya berangsur luluh. Tiap Ari pulang kerja dengan baju lusuh dan tangan belepotan oli, justru bikin hatinya makin yakin. Pemuda yang selama ini dia anggap nggak punya apa-apa, ternyata punya tekad dan kesungguhan. Sampai suatu malam, Retno nyeletuk sambil senyum-senyum, Mas, maaf ya, aku sempat ragu. Sekarang aku percaya. Kamu nggak cuma janji, kamu buktiin dengan kerja keras. Ari cuma nyengir,
Aku nggak mau kehilangan kamu, Mbak. Jadi aku harus lakuin apa aja yang bisa aku lakuin. Retno menatapnya lama. Dalam hati dia sadar, ujian hati itu justru bikin mereka makin kuat. Setelah lewat berbulan-bulan penuh gosip, cibiran, dan ragu-ragu, akhirnya Ari dan Retno mutusin jalan paling jelas. Menikah. Nggak perlu mewah, nggak perlu pesta heboh, yang penting sah. Hari itu, halaman rumah Retno disulap jadi tempat akad nikah sederhana. Ari duduk di depan penghulu dengan jas pinjaman, tapi wajahnya kelihatan mantap. Retno tampil anggun pakai kebaya krem, rambutnya disanggul rapi, bikin semua mata tertuju padanya. Saat ijab kabul lancar diucapkan, suasana mendadak hening. Tetangga yang dulu suka bikin gosip dan nyinyir, cuma bisa melongo. Mereka yang dulu bilang Ari cuma numpang hidup, sekarang harus terima kenyataan. Ari resmi jadi suami Mbak Retno. Usai acara, tamu-tamu makan tumpeng dan hidangan sederhana. Ari dan Retno duduk berdampingan, sesekali saling pandang sambil senyum. Retno kelihatan lega. Sementara Ari kelihatan bangga bisa ada di samping perempuan yang dia cintai. Mas, bisik Retno pelan sambil menggenggam tangan suaminya. Ternyata kita bisa ya. Sampai sini. Ari nyengir. Aku udah janji dari awal, Mbak. Aku nggak mau main-main. Kita jalani bareng-bareng. Dan benar, setelah semua gosip, keraguan, dan perbedaan status, mereka justru menemukan kebahagiaan. Ari yang miskin tapi tulus, Retno yang kaya tapi kesepian, sekarang saling melengkapi. Malam itu, ketika para tamu udah pulang, halaman rumah jadi sepi. Ari duduk di teras, masih pakai jasnya, sementara Retno bersandar di bahunya. Angin malam berhembus pelan, bikin momen itu terasa damai. Hidup baru mereka resmi dimulai, tanpa gengsi, tanpa drama, cuma saling percaya. Dan buat keduanya, itu lebih dari cukup.